Apa kabar kalian? Selamat malam semuanya. Aku harap kalian baik-baik saja. Dan untuk malam ini adalah sesuatu yang spesial karena aku ingin membacakan penarikan energi untuk orang yang memimpikan kamu. Menarik energi orang yang masih bermimpi tentang kamu. Kita akan lihat ya, siapa tahu kalian bertemu dengan ciri-ciri ini ya, dan ada unfinished business atau sesuatu yang belum diselesaikan. Kita akan lihat sama-sama ya. Oke, di sini kita punya kartu solitude. Ibaratnya gini, kalau kita bicara mengenai situasi atau keadaan dari seseorang ini ya, aku tuh lebih ngelihatnya ya, ada aura ketenangan. Terus di sini aku juga melihat energi dari orang ini itu lebih memberikan apa ya, lebih memberikan sebuah energi yang rasanya tuh kayak tenang, sendiri, sepi. Aku bisa melihat dari karakternya ya. Karakternya orangnya tertutup. Terus yang aku bisa cek juga di sini sendu. Ada rasa sendu. Orangnya cukup tertutup, tidak banyak terbuka. Kesannya tuh kayak misterius. Ya, kesannya kayak misterius. Tetapi dia punya kayak kehangatan gitu loh teman-teman, di dalam apa ya, di dalam jiwanya itu punya kehangatan. Cuman kayak ada kesan dingin. Ciri-cirinya seperti itu. Aku lebih ngelihat ini energinya maskulin. Tarik energinya seperti itu ya. Kalian mau kan kalau aku tuh narik energi kayak pertama-tama aku baca tarot? Mungkin kalian kalau yang ngikutin aku dari tahun 2000, 2 tahun lalu lah, aku tuh baca energi itu bener-bener jor-joran, pakai bener-bener yang gitu. Tapi aku nggak mau lagi, takut. Soalnya pernah dipatok kalajengking guys, Scorpion ya, itu sampai 3 kali berturut-turut. Ternyata orang yang kubacakan itu ada sangkut pautannya dengan orang pintar tertentu lah gitu, dan itu mengancam aku. Ini aku tipis-tipis aja ya bukanya. Saya melihat ada dari pikiran ya, ini body, mind dari pikiran dia. Sesuatu tuh pengen kesuksesan, kecerahan ya. Aku melihat tuh kayak money, uang, gold, dan lain-lain. Kalau misalnya kalau dibilang apa, dia kerjanya apa sih kak? Kerjanya kantoran mungkin. Ada kalau pengusaha tipis, tapi aku lebih kenceng banget ada gini, kerjanya kantoran. Entah posisinya apa ya, tapi pernah mencapai posisi tertentu. Saya nggak tahu berapa kali dia lompat kantor, tapi pernah ada posisi tertentu. Dia punya wibawa. Dia punya wibawa. Kalau kulit sebetulnya nggak begitu putih sih. Ya, mau cowok mau cewek nggak begitu putih. Dia punya rambut banyak, maksudnya gimana ya, kayak tebel gitu. Kayak dia punya rambut tebel, nggak begitu botak ya, nggak begitu botak. Lumayan lah. Kalau mungkin mau botak mungkin dicukur, tapi dia aslinya dia berambut gitu. Berambut. Dia punya mata yang tajam, jelas punya mata yang tajam. Aku nggak tahu ya, tapi kayak ngerasa orangnya kayak kurang guyon gitu loh, kayak kurang guyon, serius. Ini jauh dari opa-opa Korea sih, bukan yang kayak kamu bayangin, oh yang kayak di film-film Korea kayak dinginnya seperti itu, kayak dingin-dingin manja. Enggak kemayu, enggak kecantikan, enggak kecentilan sih. Ya kalau laki-laki kan sekarang kan modelnya kan kecentilan gitu, enggak ya, enggak ada kayak gitu. Wajahnya alami ya, belum ada operasi-operasian pokoknya. Aku tuh nggak tahu ya, tapi teman-teman aku ngerasa kayak energinya kelam gitu loh. Tahu nggak sih kamu tuh kalau orang tuh punya energi tapi kayak dark gitu, kelam gitu.
Kalau secara tingkat spiritualnya sih sebenarnya dari dalam jiwanya itu sudah ada kayak intuisi atau kekuatan, tapi dia tuh lebih mengandalkan itu loh. Belakangan ini mungkin dia agak skeptis sama Tuhan. Saya nggak tahu ya, tapi aku ngerasa dia tuh agak skeptis gitu. Walaupun ya mungkin beribadah, tapi ada skeptisnya. Karena kayak aku tuh ngebacain energi dari orang ini tuh dadaku tuh kayak sesek, kayak ketekan tek gitu. Ya, kayak ketekan banget. Nah, ini dia nih, leadership. Dia itu terbiasa kayak mandiri, ya, berdiri di kaki sendiri, karena kita punya kartu bear, kartu beruang kutub itu tuh sebetulnya adalah sosok yang kuat, lembut. Tetapi juga, apa ya, kalau misalnya kamu nggak nyenggol dia, dia nggak nyenggol, ibaratnya gitu. Eh, dia tuh selalu pengen jadi kepala, bukan mau jadi ekor. Eh, sesuatu yang putih. Saya nggak tahu deh apa dia suka warna putih, apa rambutnya putih, ya saya nggak tahu. Tapi ada sesuatu yang putih, ada warna putih di sini. Ini tuh energinya kalau dibilang ke depannya dia mau apa, ini tuh lebih light gitu loh. Dia cuman butuh kuat aja, gitu doang sih. Dia butuh berdiri di sesuatu yang kelam. Di sini aku tuh kayak ketarik, apa ya, kayak ketarik energinya itu. Sebentar ya teman-teman ya. Pokoknya dia itu kayak bertahan dari sesuatu yang rusak lah. Apa yang rusak ya? Kayak ada kehidupan rusak gitu. Kalau dibilang rencana ke depannya kayak apa, dia juga nggak tahu sebetulnya. Dia bukan orang yang mau berencana. Berharap juga nggak begitu berharap, karena aku bilang dia agak skeptis ini sama hidupnya, kayak skeptis sama Tuhan juga. Tetapi ada yang putih, entah itu rambutnya, entah itu bukan kulit ya, tapi lebih ke rambut sih kayaknya. Karena di sini tuh putih gitu. Rencana nggak punya rencana. Aku tarik energinya orang itu kayak nggak punya rencana. Sesuatu yang rusak, dia kuat di sesuatu yang rusak. Nanti aja ya kita lihat ya. Habis nanti kita waktunya. Coba aku lihat dulu dari kartu keramatku. Kartu keramat yang pertama kalinya mungkin aku akan shuffle ya. Kartu keramat ini pertama kalinya aku akan shuffle. Oke. Secara intuisi mungkin ini kartunya ya bisa menjawab. Banyak rahasia yang belum terungkap. Ih gila, fix. Gue berbakat jadi tarot reader. Seperti yang aku bilang tadi, orangnya diem, rahasia ya. Terus yang aku lihat lagi di sini, kamu tuh kayak belum tahu dia semuanya. Mungkin kamu merasa mengenal orang ini, tetapi jujur aja enggak yang sedekat kamu pikirin. Itu yang aku lihatnya, karena saya ngelihatnya di sini banyak rahasia. Terus nanti kamu akan tahu sih sebetulnya apa yang terjadi ya. Atau gini, ketika dia tuh berusaha jujur sama kamu, kamunya kayak masih nggak percaya gitu. Itu sih energi yang aku rasain banget kayak gitu. Kita buka lagi ya teman-teman. Kita tarik energinya aja. Ini orangnya yang sekarang memimpikan kamu, orangnya labil dalam keuangan. Dalam arti mungkin kalau misalnya mencari rezeki itu
kayak suka pindah-pindah gitu loh. Paham gak sih? Kayak suka pindah kerjaan. Misalnya kamu taunya dia di kantor ini, ntar nggak cocok resign lagi. Jadi kayak banyak CV-nya itu yang bolong-bolong gitu loh. Kayak nggak bertahan, tapi dia mau duit. Cuma dia nggak bisa kerja yang terlalu berat ya. Ini energinya udah jelas jauh dari kamu. Oh ya, energinya jauh dari kamu yang aku rasakan. Sekarang kita lihat koneksinya supaya nggak berlama-lama. Wah, kondisinya sama kamu mungkin kamu sakit hati, mungkin kamu yang memblok dia. Distraction itu lebih seperti kayak rusak, komunikasi rusak, komunikasi kurang baik, kurang terjalin dengan baik, hubungan yang sudah selesai, ya. Ya ini, aku bilang ya hubungannya tuh belum selesai, tetapi memang kalau dibilang apakah dia sudah melupakan kamu atau misalnya masih ada energi yang tersisa, energi dia tersisa pada dirimu, ya ada di sini. Sama-sama kayak masih saling muter-muter aja. Masih mencoba, ya bisa deket nggak ya, bisa deket. Masih ada kayak pikiran kayak gitu. Dan di sini ada kartu Queen. Ini tuh lebih ke ibu sih. Saya nggak tahu ya. Berputar-putarnya hubungan kalian dikarenakan restu dari orang tua, dikarenakan berat sama ibu, atau berat sama orang tua. Pokoknya intinya nih ada involving ya hidup dia itu, entah itu masalah orang tua, entah itu kita bicara mengenai direcokin orang tua begitu. Ada sesuatu yang bulat di sini. Kok lucu banget ya, ada bendaku yang solid gitu gerak sendiri. Ih ya Allah. Yaudahlah ya. Poise. Banyak pengaruhnya ini. Aku tuh ngelihat di hidupnya dia sendiri itu, kalau misalnya tadi aku bilang mengenai orang tua, banyak pengaruh dari orang tua. Ya, banyak pengaruh dari orang tua. Kemudian di sini tuh dia lebih bersiap, apa ya, lebih bersiap dalam apa ya, sekarang itu kayak lagi bersiap nanti tuh ada kejadian apa selanjutnya. Terus di sini aku lihat all that glitters. Kayaknya sih sekarang ini dia mau berdikari. Ya, nggak mau terlalu dipengaruhi sama orang tua, nggak mau dipengaruhi sama orang lain, tapi itu lebih mencoba berjalan di atas kaki dan tangan sendiri. Itu yang aku bisa lihat dari energi sekilasnya orang ini ya teman-teman. Kemudian kita lihat lagi bagaimana dia ke kamu. Oke. Orang yang memimpikan kamu. Orang yang memimpikan kamu, dia merasa ada hak spesial apa denganmu? Ada hak spesial apa denganmu? Mungkin dia sekarang ini berseberangan sama kamu. Ya, mungkin dia berseberangan sama kamu karena aku ngelihatnya mungkin lagi nggak dekat, tetapi dia adalah orang yang sangat mengerti dan sangat respect kamu. Koneksi kalian mungkin jauh, tapi dia sangat respect kamu. Aku ngelihatnya di sini ada kartu Four of Rose, itu bicara mengenai cinta. Dia sangat menghargai kamu walaupun kondisinya sekarang ini lagi berbalik, lagi berbeda dengan kamu. Ya. Lagi kayak gini loh, kamu mungkin lagi kayak nggak seirama, tetapi dia sangat respect dengan kamu. Mungkin kondisi kalian tuh lagi saling nggak setuju gitu akan sesuatu, tapi dia sangat menghargai ke orangnya. Orang yang memimpikan kamu di sini, saya melihatnya dia itu masih apa ya? Masih ingin bilang bahwa aku itu masih menarik. Kamu tuh masih boleh tertarik sama aku gitu. Dia berharap kamu tuh masih lihat dia. Mikirin dia, at least sekali-kali kamu mikirin dia.
King of Wings, dan Ten of Rose. Banyak tekanan ya, banyak tekanan yang dia hadapin, tapi dia berusaha untuk bersikap tenang. Itu kondisinya teman-teman, ini kondisi yang banyak kecamuk sebetulnya. Namun kita akan lihat apa yang dia impikan tentang kamu, apa yang dia mimpikan tentang kamu. Aku akan bercerita ya teman-teman, kali ini aku akan bercerita. Apa yang dia mimpikan tentang kamu, aku akan buka 5 kartu. Kita punya kartu Joy. Oke, kebenaran, defeat, and tradition. Oke, ini bagus banget sih. Apa yang dia mimpikan tentang kamu. Nah, teman-teman, ini aku kalau lihat secara alam bawah sadar, ya, dia itu berusaha menjelaskan kesalahpahaman. Atau di sini dia bilang pengen jujur sama kamu. Ada sesuatu yang ingin diungkapkan sama kamu. Mimpinya itu energinya sukacita, ya. Mungkin kalau yang aku lihat, kamu sama dia itu kayak dalam satu tempat, entah itu di public, kalau dalam bayangan kayak di public ini ya, public area. Terus ada satu meja, ada kursi 2, kalian ngobrol depan. Ada sesuatu yang kayak diungkap sama kamu, kebenaran ya, kebenaran. Tetapi dalam mimpi itu juga kamu nyecar dia, dan dia itu kayak ngomong, enggak kok, aku bener kok, aku serius kok. Itu semacam kayak ada sesuatu dari dalam batinnya dia yang mungkin belum dikatakan sama kamu. Dan jujur aja di sini, di mimpi itu sebetulnya koneksi kalian itu kayak baik-baik aja, kayak pacaran, kayak masih terkoneksi, dan aku lihat ini masih kayak deket banget. Karena aku lihatnya kartu The Hierophant lebih kepada ngobrol face to face, deep talk, dan lain-lain. Dan yang aku lihat di sini, bagaimana pengaruh dari mentalnya dia ya terhadap kamu. Jujur aja teman-teman, ini tuh kayak kena banget. Dan ya mungkin aja di dalam waktu dekat ini sih sepertinya akan ada koneksi sih dari dia. Akan ada sebuah komunikasi, entah itu cuma nanya kabar, entah itu nanti nanya apa yang kecil-kecil ya kan, menanyakan sesuatu. Tetapi setelah mimpi itu aku melihat di sini, mana ya kartuku tuh kayak pengen ketarik. Di sini tuh dia kayak merasa aku harus bersikap bijak dan dewasa gitu loh, untuk apa ya, untuk misalnya menjalin lagi komunikasi sama kamu, ngebuat hubungan ini itu jadi lebih baik lagi. Aku ngeliatnya dia pengen jadi mencairkan suasana, jadi pencair suasana di antara konflik kalian sih. Itu yang aku lihat. Kalau kalian punya konflik di sini, lebih kepada ingin menyelesaikan konflik tersebut. Terus yang aku lihat juga di sini, dia membawakan energi ketenangan sebetulnya. Cuman ada rasa kayak pesimis atau rasa takut kalau seandainya nanti ditolak atau di reject sama kamu. Mungkin PR-nya sama kamu adalah kamu belum melihat perubahan dan ketulusan atau apapun dari dia. Nah, kedepannya ini yang akan dia bawa misinya ke kamu. Misinya ke kamu adalah ingin berubah, ingin memberikan sebuah perubahan, ingin supaya kamu lihat dia itu yakin gitu loh, bahwa memang harapan apa yang ingin kalian laksanakan, apa yang kalian inginkan itu terlaksana di kemudian hari. Jujur aja ya teman-teman, kondisi dia mungkin tidak bisa secepat membalikkan tangan, tetapi kalau saya lihat di sini ada kartu profesional dan ada kartu stres, di mana dalam hidupnya sendiri dia itu mencoba untuk lebih tabah gitu loh, karena tekanan demi tekanan sebetulnya memang datang dari orang ini.
Di sini aku lihat banyak rahasia yang belum terungkap. Pada waktunya itu semua akan terpenuhi karena semesta tidak akan tidur. Ini akan rahasia terungkap dengan adanya apa? Pergerakan dari dia supaya dia ingin menyampaikan mungkin kebenaran gitu loh. Mungkin apa yang pernah kau tuduhkan kepada dia itu nggak benar. Ya dia mau menjelaskan atau malah dia memang membenarkan namun berujung minta maaf. Gitu ya. Kira-kira apa yang ingin dia ungkap sebetulnya? Ten of Games. Yang ingin dia ungkapkan sama kamu adalah bahwa dia pengen memiliki sebuah hubungan solid. Dia pengen menjaga hubungan ini tetap baik, ya. Walaupun kondisinya dia tuh banyak keterbatasan dari masalah materi, dia meminta kamu tuh untuk sabar menunggu sih. Intinya gitu. Jadi dia akan buktikan bahwa dia tuh mampu untuk membahagiakan kamu. Mungkin nggak hanya dari sisi spiritual ya, tapi dari sisi cinta dan materi itu juga dia akan coba untuk perbarui. Ini sih teman-teman, aku lebih lihat kayak orang yang berdikari pengen bertanggung jawab gitu loh dengan apa yang sudah dilakukan. Mungkin itu menyakiti kamu, mungkin membuat kamu itu kayak nggak nyaman. Tapi yang aku lihat di sini apa ya, lebih kepada seseorang yang aku bisa lihat apa ya, lebih kayak orang yang bersungguh-sungguh mau berubah sih. Itu pesannya. Aku ada dengungan di dalam telingaku, frekuensi dia meminta untuk kembali. Ya, meminta untuk kembali. Seberapa mau dia kembali, mau banget. Mau banget. Nih, ya kartu The Devil dan ada kartu The Tower. Di sini sih aku melihatnya ya, kartu The Devil ini menunjukkan bahwa orang ini memiliki kemelekatan yang kuat. Dan kemelekatan sama kamu itu sebetulnya bisa berefek menghancurkan. Dalam arti keposesifan. Terus aku sih bisa ngelihatnya kayak kalau energinya ini terlalu besar, itu bisa buat kalian berdua tuh mental justru. Jadi saran aku sih ketika ada orang ini kembali, kamu bilang sama dia bahwa hubungannya itu harus dijalani secara natural. Jangan sampai ada kemelekatan yang gimana-gimana juga kamu sama dia. Jadi kemelekatan yang benar-benar kayak kita nih jadi kayak psikopat gitu sama pasangan sendiri. Jangan. Karena ini akan menghancurkan mental sebetulnya. Pesanku tuh ini aja ya, kemelekatan itu bisa menghancurkan mental. Jadi kalau kamu punya pasangan atau punya mantan, stopin untuk stalkingnya teman-teman. Ya kalau misalnya dia bilang udah putus, udah kamu harus bilang gini, ya udah kalau misalnya memang kamu mau putus ya udah putus aja. Kalau misalnya kamu mau kembali aja, nggak usah stalking. Karena kenapa? Ini energinya itu juga takutnya menghancurkan mental kamu. Ya mungkin ada beberapa orang yang mungkin nggak suka kalau aku ngomong jangan stalking mantan, karena walaupun itu sulit dilakukan, tapi nggak usah tahu kabarnya lagi, karena dia belum tentu tahu, belum mau tahu tentu kabar kamu, belum tentu mau tahu kabar kamu gitu. Yang aku bilang ya, jangan terlalu berlebihan. Pesanku itu aja ini terakhir. Karena memang ada keinginan yang besar sama dia. Yang aku waspadai nanti jatuhnya jadi kayak kemelekatan yang nggak bisa apa ya. Kemelekatan itu kan akan merusak. Sebaiknya kalau misalnya emang melekat, mendingan disahkan langsung aja menikah. Mendingan begitu. Karena kalau kemelekatan ibaratnya kontrak tanpa tahu kejelasannya ke depannya gimana. Itu aja pesan aku ya teman-teman. Dan untuk orang-orang yang memimpikan kamu, ini adalah orangnya. Kalau kamu lihat namanya di sana, silahkan diafirmasikan. Atau mendingan kalau kamu memang tidak diblok sama dia, please tanya kabarnya aja.
Tapi jangan mengharapkan untuk dia langsung directly bales. Tanya aja kabarnya. Kalau misalnya setelah kamu tanya kabar di blog, oh ya sudah, berarti orang ini masih denial. Berikanlah dia waktu dulu. Tapi kamu nggak usah ngeblok, nggak usah ngapa-ngapain, udah diemin aja. Oke? Semoga apa yang kalian cita-citakan bisa berhasil. See you when I see you. Assalamualaikum. Bye-bye.